Yustika. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa, insya Allah penuh dengan semangat Bu Yustika. Wah, Bu Titi memang selalu semangat ya. Amin. Bu Titi, saya mendapatkan informasi Bu Titi akan melakukan coaching ya Bu? Ya, insya Allah Bu, saya akan melakukan coaching dan saya udah janjian dengan coach saya, rekan teman sejawat saya. Ya baik Bu, ini saya ingin ngobrol-ngobrol dulu ya Bu. Kita Boleh. melakukan kegiatan pra-coaching. Ya, siap. Ya, ini ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan nih Bu dengan Bu Titi. Ya, baik Ibu. Nah, Bu, apakah untuk proses coaching nanti Ibu sudah punya rubrik penilaian? Sudah, alhamdulillah sudah ada Bu Yustika. Nah, apa saja tuh Bu? Oh iya, jadi kalau untuk rubrik penilaian yang nanti akan saya pakai nih dalam proses coaching, itu diantaranya saya akan menerapkan prinsip kemitraan, kemudian saya akan menggunakan proses yang kreatif, sehingga nanti saya mampu menggali, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh coaching, sehingga nanti harapannya dari proses coaching itu saya mampu membantu rekan saya untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Gitu kira-kira Bu Yustika. Oke, luar biasa. Sudah siap ya Bu ya? Iya, insya Allah Bu Yustika. Nah, kemudian kira-kira Bu, kompetensi seorang coach apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan seperti itu? Oh iya, kalau kompetensi coaching itu sendiri kan kita harus mampu hadir secara penuh ya ketika kita sedang melakukan proses coaching. Kemudian saya juga harus mampu sebagai seorang coaching itu harus mampu memberikan pertanyaan berbobot, dan saya akan berusaha untuk mendengarkan secara aktif saat coaching sedang curhat lah ya gitu, sedang curhat, tapi bukan artinya nanti kita ngerumpi nih tapi kita berusaha untuk menyelesaikan satu permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Gitu Bu Yustika. Oke sekali Bu Titi. Nah, kemudian Bu Titi, kalau dari coachingnya sendiri nih Bu, kira-kira gimana Bu Yustika? saat proses coaching nih Bu Titi, Iya. dari sudut coaching apa nih Bu yang ingin Ibu optimalkan untuk Ibu observasi lebih lanjut? Oh iya, kalau dari saya sih ya pengennya di rencana aksi ya, karena kan ada kita menggunakan metode Tirta ya. Jadi dari Tirta itu kan ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, dan juga komitmen ya untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Jadi yang ingin saya kembangkan itu adalah rencana aksinya Bu. Jadi ingin menggali nih rencana aksi dari coaching itu apakah memang benar-benar nanti mampu dilaksanakan apa enggak. Wah, luar biasa Bu Titi. Memang coaching ini berarti akan menggunakan alur percakapan Tirta Bu ya? Iya betul Bu Yustika, insya Allah saya akan melakukan itu. Yang tadi Ibu jelaskan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, dan Bu Titi mau lebih mengembangkan potensinya di rencana aksi Bu ya? Iya betul Bu Yustika. Baik Bu, luar biasa sekali nih, sepertinya Bu Titi untuk persiapan melakukan coaching sudah sangat siap. Iya, mudah-mudahan. Iya, kira-kira dari hasil proses coaching ini apa Bu yang Ibu harapkan itu? Ya, nanti harapan saya sih ketika saya sudah melakukan coaching, harapan saya nanti coaching itu sendiri dia mampu menyelesaikan masalah yang dia hadapi dengan strategi-strategi yang sudah dia susun gitu. Mungkin itu Bu Yustika, intinya saya bisa membantu rekan saya untuk menyelesaikan masalah. Ya, baik. Terima kasih Bu Titi sekali lagi nih ngobrol kita nih Bu ya tentang pra coaching yang akan Ibu lakukan nanti coachingnya ya. Iya, terima kasih Bu Yustika ya. Mudah-mudahan coachingnya berjalan lancar Bu Titi ya. Amin, sukses lah ya buat kita semuanya Bu Yustika. Saya menjadi pengamat Bu ya selama nanti Ibu melakukan coaching ya. Siap. Terima kasih Bu Titi. Terima kasih kembali Bu Yustika. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Titi. Tadi pas ketemu di lorong di depan kelas, kayaknya Bu Ayu tadi bilang mau ada yang disampaikan ke saya ya. Oh iya Bu Titi, nyari waktu untuk ketemunya Bu Titi agak susah ya. Jadi ini mumpung kita ketemu di sini, boleh ya ngobrol ya? Iya, alhamdulillah saya juga lagi luang. Bu Rahayu lagi luang juga kan? Iya, setelah jam ini kosong. Oh, alhamdulillah. Gimana Bu Ayu? Ada yang mau diomongin dengan saya? Iya, ada sedikit masalah nih Bu Titi. Siswa 12 IPA 2. Nah, di situ ada 2 orang siswa yang di pelajaran saya itu setelah jam istirahat kedua
itu lagi yang terlambat masuk kelas gitu Bu Titi. Oh, jadi siswa ibu di 12 IPA 2 itu pada terlambat masuk kelas. Saya juga kebetulan ngajar juga sih Bu di 12 IPA 2. Iya. Kita samaan ya. Iya. Atas sama siapa itu Bu? Iya. Nah sebenarnya dia itu KM sih di situ si si Tegar, Tegar. ya sama teman sebangkunya yang bernama Fauzan, si yang Fauzan. iya yang agak kecil itu. Dia terlambat masuk kelas. Terlambat masuk kelas di pelajaran setelah jam istirahat kedua, setelah makan siang dan sholat. Udah ibu tanya, kenapa dia terlambat masuk kelas? Iya sudah saya tanya, ketika dia terlambat masuk kelas, terlambatnya agak lama nih Bu Titi. Setengah jam lebih lah dia baru masuk kelas. Tadinya dia ngintip-ngintip di luar, kurang berani masuk, akhirnya saya suruh masuk. Oh, ngintip-ngintip di Iya, luar ya. Iya. Karena terlambat, mungkin karena dia takut gitu ya. Jadi dia ngintip dulu Iya. tuh ada gurunya apa enggak tuh ya, si ulahnya si Tegar itu Iya, ya. betul. Terus apa yang ibu lakukan tuh ketika dia ngintip-ngintip seperti itu? Iya, saya gini, ngapain kamu ngintip, udah masuk aja gitu. Ketika saya tanya, kenapa kamu baru datang gitu kan? Nah, dia alasannya baru sholat. Padahal yang lainnya sudah masuk kelas dari tadi. Oh, ibu kayaknya marah ini ya sama si Tegar, bener nggak Bu? Iya, ya. Marah banget sih enggak, tapi juga sempat emosi juga sih, karena tidak hanya sekali dua kali Bu Titi. Si Tegar itu Si Tegar terlambatnya dan nggak hanya Fauzan, sekali iya, dua kali iya. sehingga akhirnya ibu jadi marah. Marah, Terus iya. apa lagi tuh yang ibu lakukan ke Nah, siswa? Ketika itu waktu dia masuk kelasnya agak terlambat, saya agak marah juga di kelas. Kenapa baru datang juga di sini? Saya tegur lah di depan kelas gitu, karena ketika saya tegur di kelas di depan teman-temannya, nah saya lihat tuh ekspresinya dia agak kurang menerima gitu, agak kesel dianya ke saya. Itu si siswanya, jadi dia merasa kesel gitu Iya, ya dengan ibu betul. tegur ya. Iya. Terus gimana perasaan ibu tuh Bu ketika si anak itu merasa kurang enak hati mungkin ya, merasa ibu kan kesel nih Iya. tegur anak, terus anaknya ternyata jadi berubah ya, mungkin dari mimik mukanya gitu ketika ibu betul. tegur. Terus perasaan ibu gimana itu Iya. Bu? Nah, ketika ngajar, saya lanjut ke materi, saya sambil berpikir lagi, menarik pikiran saya ke belakang. Oh iya ya, mungkin ketika saya tegur di depan kelas, dia kan juga punya perasaan juga ya Bu Titi ya. Mungkin dia karena sudah tergolong ya anak-anak dewasa, mungkin sebenarnya walaupun dia salah, mungkin dia juga malu lah sama teman-temannya. Mungkin teknis saya yang salah gitu. Oh gitu, berarti ibu ya cooling down gitu ya Bu ya? Iya, Cooling betul. down ke Kan siswa. Tidak semuanya guru benar. Oh, tidak semua guru Iya, benar, Masya iya. Allah, luar biasa ini Bu Rahayu. Nah, dengan permasalahan yang ibu hadapi sekarang nih Bu, kira-kira kalau saya punya angka 1 sampai 10 nih Bu, ibu kira-kira di posisi berapa Ibu? Oh gitu ya Bu Titi ya. Kalau dengan yang sudah saya lakukan kemarin, karena saya belum maksimal ya, saya belum berhasil untuk mendisiplinkan siswa, dan itu tentunya menjadi tanggung jawab saya juga ya Bu Titi ya. Saya di posisi dengan nomor 6 deh Bu Titi. Nah, kira-kira nih untuk bisa mencapai ke posisi yang lebih tinggi lagi, tentunya Bu Rahayu punya dong rencana-rencana Atau strategi ya atau Bu Titi strategi ya, untuk menghadapi siswa siswa tersebut. tersebut. Kira-kira rencana apa nih Bu? Iya, saya berpikir saya akan memanggil Bu Titi 2 siswa itu dengan saya gali apa penyebabnya, apa akar masalahnya, tapi tidak di depan teman-temannya. Oh Saya iya, panggil luar mungkin biasa. di ruang guru, atau saya ajak ngobrol di serambi kelas. Saya tanya apa yang menyebabkan dia kok sampai masuk kelasnya beberapa kali di pelajaran saya terlambat. Bisa jadikan anak punya ini sendiri ya Bu ya, punya alasan Argumentasi, tersendiri, sendiri. Iya. Terus apa lagi Bu selain Ibu memanggil siswa secara khusus, apa lagi Ibu? Iya,
ada cara lain ya Bu Titi yang nanti akan saya terapkan ya. Jadi sebelum pembelajaran saya akan membuat komitmen dengan teman-temannya di kelas khususnya. Sebenarnya tidak hanya di IPA 2 ya, tapi nanti di kelas-kelas yang saya ajar juga. Nah, ketika di pelajaran saya yaitu bahasa Indonesia, saya akan buat kesepakatan dengan mereka apa yang mereka boleh lakukan di pelajaran saya dan apa yang tidak boleh dilakukan, tapi tentunya dengan persetujuan mereka. Jika mereka kurang setuju ya gimana kita diskusikan, sebaiknya diganti dengan aturan yang apa yang membuat mereka tidak merasa terikat gitu. Oh iya, luar biasa ya Bu. Berarti Bu Rahayu akan menerapkan kesepakatan kelas Iya, atau keyakinan betul. kelas, sehingga nanti anak-anak juga akan merasa nyaman Enjoy di kelas. Mm-mm. Apakah seperti itu Bu Iya Rahayu? betul. Jadi saya akan tekankan juga ke mereka bahwa untuk pengambilan nilai itu tidak hanya dari nilai ulangan ya, nilai tugas, tapi saya juga akan sampaikan, tekankan ke mereka bahwa kedisiplinan itu merupakan salah satu indikator dalam penilaian juga. Kedisiplinan, ketepatan waktu, kerapian itu juga merupakan beberapa aspek yang menunjang penilaian nanti. Iya, Gitu. jadi anak itu juga tidak hanya pinter dari kognitif saja Iya, kali betul. ya Bu ya, Tapi tidak sikap banyak, tapi juga. sikap juga. Iya. Terus bagaimana mereka mampu mengaplikasikan dalam keseharian Iya, gitu betul. mungkin ya. Iya. Kira-kira nih Bu, ya luar biasa banget ya Bu ya. Kira-kira nanti Ibu mampu nggak berkomitmen untuk melaksanakan strategi yang akan Ibu kerjakan nanti? Iya, insya Allah sih untuk kedepannya nanti kami akan bersama-sama sepakati dengan anak-anak di kelas supaya mereka tetap menjaga komitmen itu. Benar-benar kita sepakati sehingga kalau ada salah satu di antara mereka yang melanggar komitmen itu, jadi dia berusaha untuk sadar diri dan akhirnya dia juga berusaha untuk mengubah tanpa ditegur. Dia sudah mempunyai kesadaran intern dari dalam dirinya sendiri. Begitu Bu Titi. Mantap, mantap. Terus berarti Ibu sudah tahu dong nanti ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu terapkan itu apa? Iya. Ukuran keberhasilan nih, ukuran keberhasilan. Jadi rencana Ibu itu, Ibu kan tadi udah ada beberapa rencana ya. Kalau saya simak itu Ibu akan memanggil siswanya secara tersendiri, kemudian Membuat komitmen dalam bersama-sama dalam kesepakatan kelas, kemudian mengulanginya lagi ya, maksudnya menekankan lagi ke siswa. Iya, betul. Kalau penilaian itu tidak hanya dari aspek kognitif, tapi juga dari psikomotor dan juga dari sikap afektif gitu ya Iya, Bu ya. Nah, iya. kira-kira ukuran keberhasilan yang seperti apa nih yang akan Ibu terapkan nanti? Oh, saya berhasil nih kalau ini gitu. Iya. Ukuran keberhasilan itu dilihat setelah ada beberapa proses ya, beberapa proses yang kita lakukan. Jadi pada saat tahap akhir itu sudah tidak ada lagi siswa yang melanggar komitmen kelas itu sendiri. Itu Bu Titi. Waduh, luar biasa banget nih ngobrol hari ini sama Bu Rahayu. Kalau misalkan Ibu sudah menerapkan semua rencana aksi, awal tadi kalau nggak salah kan Ibu di posisi 6 ya. Ketika Iya, rencana betul. aksi itu udah Ibu kerjakan semuanya, kira-kira Ibu berada di posisi berapa nih? Iya, baik. Saya optimis kalau semuanya sudah saya lakukan, saya bisa di angka 9 nih Bu Titi. Mantap, amin ya, mudah-mudahan. Iya, amin ya Rabbal Kita Alamin. sama-sama ya Bu ya, kita Iya. sharing sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan hari ini mudah-mudahan bisa terwujud Amin. Iya. untuk anak didik kita juga Iya, kan ya Bu betul, ya. untuk mencerdaskan anak didik kita, anak-anak tercinta kita. Kalau anaknya Amin. sukses, kita gurunya ikut bahagia dan betul. senang juga. Iya. Ya udah, nanti gantian Bu Ayu ya. Kalau nanti saya sharing-sharing sama Bu Iya, Rahayu. boleh. Kebetulan saya juga ngajar juga Bu di Iya, 12 IPA 2. iya. Kenal juga Bu sama si Oh gitu, dua iya. anak Ya ini. mudah-mudahan dengan adanya tadi yang sudah kita lakukan ya, si Tegar dengan si Fauzan itu ada betul-betul ketika nanti keluar dari SMA Negeri 1 itu dia bisa terapkan dan bisa mengaplikasikan baik di dunia perguruan tinggi maupun saat dia kerja sudah mulai
bisa berdisiplin. Jadi Amin. tidak hanya saat ini, tapi kita berharapnya ke depan nanti dia seperti itu. Iya, Gitu. insya Allah Bu, dengan Amin. Iya. model guru seperti Bu Rahayu yang penuh semangat. Terima kasih ya Bu Titi atas waktu sharingnya kita. Mudah-mudahan saya ke depannya juga bisa menjadi guru yang tidak mengedepankan emosi, tapi benar-benar bisa mendidik mereka dari hati saya gitu. Iya, sama-sama Bu Rahayu. Iya, sama-sama Bu Titi. Sama-sama Bu Rahayu. Mudah-mudahan Iya. kita kedepannya bisa sharing lagi. Betul ya. Terima kasih Amin. juga Iya, Bu Rahayu. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat nih ya, Bu Titi sudah berhasil Iya, melakukan Bu proses Yustika. coaching nih ya. Alhamdulillah sudah Bu Yustika. Alhamdulillah. Gimana Bu? Bagaimana Bu perasaan Ibu setelah Ibu melakukan proses coaching, Ibu menjadi coach, apa nih yang Ibu rasakan? Perasaan saya ya alhamdulillah saya lega. Saya juga senang Bu Yustika karena saya sudah bisa membantu rekan saya untuk untuk menyelesaikan permasalahan. Itu aja sih Bu, saya merasa lega. Senang. Lega ya, karena tadi saya saksikan juga proses coaching berlangsung terbuka ya, dan Alhamdulillah. kemitraannya itu terlihat sekali gitu. Nah ini kemudian ada beberapa hal Ibu yang saya catat ya tadi dari hasil saya mengamati proses coaching yang Bu Titi lakukan. Iya, gimana nih Bu Nah Yustika? dari segi kompetensi seorang coach nih Bu, nah saya perhatikan pertama Ibu tuh sudah hadir penuh Bu, presence luar biasa ya, hadir penuh presence. Alhamdulillah. Kemudian juga mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach. Ibu pandangan matanya melihat coach Bu ya. Terima kasih nih Iya, Bu Yustika. sama-sama. Dan kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan berbobot sehingga mampu menggali coach untuk menemukan solusi sendiri gitu. Luar biasa gitu. Iya, terima kasih Bu Yustika. Bu Yustika juga sebagai pengamat berarti sudah benar-benar nih dalam melakukan pengamatan sehingga mampu menilai dengan ini ya, dengan Objektif ya. objektif. Iya. Nah, hanya saya ada ini Bu sedikit masukan mungkin ya barangkali Iya, saran. boleh Bu Yustika dengan senang supaya hati. proses coachingnya lebih luar biasa lagi nih Bu ke depannya gitu. Mungkin banyak-banyak ini kan Bu kita ya berlatih ya Bu ya. Oh, iya, betul. harus itu ya Bu ya, kita Iya. harus banyak berlatih. Betul. Memang proses coaching ini kalau semakin sering dilakukan akan semakin mahir nanti itu Bu ya. Iya, Iya. iya. Terima kasih Bu Yustika. Itu memang harus kita laksanakan ya. Iya, betul. Saya mau harus banyak berlatih lagi untuk lebih menggali potensi-potensi yang ada pada diri saya dan juga pada si koci ya Bu Betul, Yustika betul, ya. betul. Biar nanti koci juga masalah-masalahnya itu memang benar-benar tergali Betul, gitu ya. Dengan sering berlatih berarti kita juga harus sering mengaplikasikan ya Bu Iya, Yustika ya, betul, ke dalam rekan sehari-hari. atau mungkin ke murid kita Betul, gitu betul, kali Bu betul Yustika sekali, ya. ya. Jadi aplikasi sebagai bentuk latihan-latihan ya Bu Titi. Nah, iya mungkin gitu ya Bu Yustika. Ya baik Bu Titi, ini luar biasa sekali. Sekali lagi saya ucapkan selamat Bu ya telah berhasil melaksanakan proses coaching. Kita sering-sering ketemu Bu ya nanti kalau ada coaching lagi ya. Siap, Oke. siap Bu Yustika. Oke, Siap. terima kasih banyak Bu Titi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya makasih banget ya Bu Yustika Sama-sama ya. Ibu. Bu Titi, Waalaikumsalam Pak Egi. gimana kabarnya Bu Titi? Saya lagi kurang baik nih Pak Egi. Wah, kenapa Bu kurang baiknya? Iya Pak Egi, tadi itu saya habis ngawas ujian PTS. Itu di kelas anak-anak itu ada beberapa anak itu nyontek Pak Egi, pada nyontek pakai HP. Oh, padahal ada guru yang mengawas ya Bu ya? Saya Pak, Oh, saya kan iya. merasa saya kurang dihargai Iya, banget Pak betul. sebagai pengawas. Kesel saya Pak. Iya. Padahal anak sudah ada pengawas tetapi masih mencari kesempatan untuk mencontek dengan menggunakan HP ya Bu. Nah itu Iya. dia Pak yang membuat saya keselnya seperti itu Pak, Berarti anak-anak itu. ujiannya menggunakan HP ya Bu, tidak menggunakan kertas ya Bu ya? Iya, alhamdulillah kalau sekolah saya udah menggunakan HP Pak, udah menggunakan Iya, HP. Nah, Bu, kita ini kan akan mulai coaching Bu ya dengan Ibu. Gitu. Bu siap nih dengan coaching kita hari ini Bu ya? Siap Pak Egi, Oke. mudah-mudahan nanti masalah saya bisa selesai ya dengan Oke. bantuan Pak Egi. Berarti masalah yang akan kita bahas secara lebih mendalam terkait dengan pada saat Ibu melakukan pengawasan anak-anak menggunakan HP ya Bu ya? Iya, jadi Oke.
anak itu nyontek, dia lagi ngerjain memang sih pakai HP Iya. Pak, tapi dia keluar tuh dari mode pengerjaan soal, masuklah ke Google gitu Pak, nyari jawaban. Ya. Oke, nah di akhir proses coaching tuh apa yang menjadi tujuan ibu nih? Ya kalau ini setelah proses coaching, ya harapan saya bisa masalah-masalah saya bisa terselesaikan dengan baik itu Pak Egi, biar Iya. murid itu merasa nyaman gitu, tidak merasa dendam dengan saya Iya, juga gitu Pak Egi. Oke, Bu, dalam kondisi ibu saat ini nih, ya kalau dibuat skala nih Bu ya 1 sampai 10, kira-kira ibu di angka berapa nih Bu? Pak Egi ya 5 kali Pak Egi ya orang saya merasa gagal Pak Egi. Oh, Jadi gitu. ketika saya lagi ngawas, Iya, iya. saya langsung tegur tuh anaknya, dan anak itu merasa ketakutan gitu, merasa ketakutan mungkin karena saya marah gitu di depan kelas, dia merasa ketakutan. Saya jadi menyesal gitu, saya sebagai seorang guru harusnya tidak seperti itu yang saya lakukan ke anak-anak. Ya tahu lah dia memang salah gitu, tapi kan saya belum tahu Pak Egi alasannya apa gitu. Saya Berarti ibu ada rencana selanjutnya untuk memperbaiki kondisi itu dalam interaksi dengan anak ya Bu ya? ya insya Allah saya ada rencana Oh, kok, gitu. Pak. Boleh tahu Bu rencananya apa aja yang ibu akan lakukan Bu? Kalau rencana saya ke depan berkaitan dengan masalah ini, saya mungkin yang pertama saya akan melapor dulu kali ke panitia Pak, ke panitia ujian. Saya akan catat nama anak ini karena bagaimanapun sudah melanggar dari tata tertib ujian. Selain itu nanti tadi kan sempat juga Pak, saya sita HP-nya kan, saya sita HP-nya. Mungkin setelah itu nanti saya akan panggil anaknya secara khusus. Mungkin ya saya akan sampaikan, saya akan minta maaf ya, bagaimanapun kita juga salah, minta maaf ke anak karena telah menegur anak di depan gitu. Biar setelah itu nanti saya akan sampaikan ke anak, saya akan ajak ngobrol mengapa dia bisa melakukan hal tersebut gitu kali Pak Edi ya, biar Berarti secara individu dipanggil ya Bu? iya betul Pak Edi, saya akan panggil secara individu biar kesadaran anak itu bisa muncul, dia juga nggak merasa malu, dia bisa lebih terbuka ke saya gitu Pak Edi. Dan tidak dendam dengan peristiwa seperti itu, karena biasanya kan anak suka malu ya ditegur secara langsung di depan orang teman-temannya ya. Iya. Harga dirinya bisa turun gitu ya. Betul Pak Edi, ya itu yang saya sesalkan, makanya saya merasa bersalah gitu Pak Edi. Nah, Bu, untuk menghindari terjadinya anak mencontek di lain waktu pada saat ulangan, barangkali Ibu juga punya rencana lain Bu barangkali. Iya, mungkin saya nanti sebelum mulai ujian, biasanya kan nanti kita berdoa, salam berdoa, nanti saya akan bikin kesepakatan sendiri gitu ya ketika sebelum saya mengawas, saya akan bikin kesepakatan dengan anak-anak. Saya bikin kesepakatan tidak boleh mencontek. Saya akan selalu mengingatkan gitu Pak, ketika saya masuk sebagai seorang pengawas di dalam ujian, saya akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan-kesepakatan ketika melaksanakan ujian, diantaranya tidak boleh mencontek gitu. Jadi kan anak teringat kembali gitu. Seperti itu Pak. Apakah juga Ibu akan melibatkan rekan sejawat atau yang lain yang ada di sekolah Bu? Oh iya, itu pasti Pak, tadi kan sudah sampaikan juga ya di depannya. Saya akan melibatkan panitia ujian, saya juga akan melibatkan wali kelas gitu kan. Mungkin kalau nanti ini ternyata nanti setelah saya gali ternyata anaknya memang ada kelainan atau ada perilaku yang memang harus kita ini, mungkin saya harus mengajak guru BK nih Pak untuk menyelesaikan masalah ini. Ya mudah-mudahan kalau ada beberapa pihak yang dilibatkan dalam rangka mencari solusi terbaik ya Bu, mudah-mudahan masalah ini akan selesai dengan cara yang terbaik juga. Jadi senang di anak, senang juga semuanya di guru juga termasuk ibu di sini ya Bu ya. Iya, terima kasih Pak Egi. Oke, kalau seandainya itu sudah dilakukan semua Bu, rencana Ibu untuk memperbaiki kondisi seperti yang Ibu tadi sudah sampaikan, kira-kira Ibu saat ini gitu ya, kalau sampai sudah dijalankan, Ibu bisa membayangkan Ibu dalam skala 1 sampai 10, apakah Ibu masih di posisi 5 atau bergerak lebih? Bergerak dong, Bergerak, ya, karena kan masalah-masalahnya kan sudah bisa diselesaikan ya, Ya. dan saya juga nanti ketemu langsung dengan anak ya, mudah-mudahan
Insya Allah deh, semangat ya Pak. Semangat, Semangat. ya. Ya, ya. Saya di posisi 9 Pak. Alhamdulillah. Artinya dengan posisi 9 itu pun kalaupun ada hambatan, ada kendala, itu pun pasti bisa menghadapi dengan baik Bu ya. Insya Allah. Insya Allah Pak. Oke Bu, saya kira cukup pertemuan kita hari ini ya Bu. Terima kasih banyak. Nanti saya lihat Ibu juga sudah mempunyai beberapa alternatif solusi terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Tinggal Ibu nanti komitmen ya Bu ya untuk menjalankan rencana-rencana Harus itu. harus komitmen Pak, biar Iya. masalah-masalahnya bisa selesai. Nah, ya mudah-mudahan Bu, saya doakan mudah-mudahan apa yang direncanakan itu bisa terlaksana dengan baik. Tetap semangat. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya Bu. Amin. Pak Igi, saya makasih banget Oh, ya iya. sudah dibantu untuk menyelesaikan masalah dengan murid saya. Oke, sama-sama Bu. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita ketemu lagi, kemudian sudah mendapatkan kabar gembira ya Bu. Ibu sudah selesai melaksanakan rencana Ibu dan hasilnya memuaskan seperti yang Ibu harapkan. Iya siap, nanti saya berkabar ya ke Iya, Pak Igi ya. boleh. Kalau nanti saya ada masalah, saya jadi kunci lagi ya Pak ya. Saya sharing-sharing lagi sama Bapak Oke, ya. siap ya. Lepas ya. Iya sama-sama Pak Igi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Setu.